Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa salatullahi wassalamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatik. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah di dalam acara bersama baginda Nabi, membaca sejarah beliau, berselawat kepada beliau. Semoga dengan acara yang seperti ini Allah kumpulkan kita kelak dengan beliau di surga. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang benar-benar mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam seperti ini dan di saat-saat seperti ini, seperti biasanya kita akan hadirkan penjelasan atau syarah hikmah yang pernah kami hadirkan atau tulis, yang saat ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-14. Hikmah yang ke-14. Jika suatu saat engkau berpikir bagaimana meningkatkan ibadah, itu adalah kemajuan. Setelah itu akan menjadi kemunduran jika engkau tidak berpikir bagaimana mengurangi kemaksiatan. Alangkah banyaknya orang tertipu dengan ibadahnya hingga lalai akan segala dosanya. Hendaknya kita itu selalu meningkatkan kualitas diri kita. Seorang mukmin sejati adalah yang akan menjadikan hari ini adalah lebih bagus, lebih baik dari hari kemarin. Dan semakin hari dengan semakin dekatnya untuk kita akan, tapi dia lupa. Dia lupa, ternyata dia tidak pernah berpikir bagaimana menghentikan kemaksiatan. Maka orang yang semula seolah-olah naik pangkat, mengalami kemajuan, sesungguhnya dia mengalami kemunduran jika ternyata dia tidak pernah berpikir bagaimana mengurangi kemaksiatan. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau berbicara tentang amal baik, Masya Allah, dia kebaikan-kebaikan dilakukan. Akan tapi ternyata banyak kemaksiatan yang dilakukan bersama kebaikan tersebut. Dan dia tidak sadar kalau ternyata kejelekan yang ia lakukan, keburukan yang ia lakukan itu menghapus kebaikan-kebaikan. Dan banyak amal-amal semacam itu. Memang disebutkan wa'ad bil hasanah sayyi'atal hasanah. Kalau ada orang melakukan satu kejelekan, hendaknya segera ditumpangi dengan kebaikan, dengan harapan kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang pernah ia lakukan. Itu kan pendidikan dari Allah. Siapapun yang punya dosa, punya kesalahan, kemaksiatan, kalau ingin kembali kepada Allah, berhentilah, bertobatlah, dan tanda tobat yang sesungguhnya adalah menggantikan waktu yang untuk bermaksiat menjadi untuk ibadah. Kalau pernah dia mendermakan hartanya untuk maksiat, maka dia pun akan mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, tanda tobat.
Jadi kejelekan yang pernah dilakukan ditumpangi dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus. Itu rumusnya, kita kepleset dalam kebaikan, kemudian ada penyesalan, kemudian dia melakukan kebaikan. Itu kebaikan yang menghapus. Akan tapi yang salah manusia adalah dia menduga bahwasanya niat dari awal dia melakukan kejelekan, kemudian dia juga melakukan kebaikan. Kebaikan dengan kejelekan. Dengan keyakinan apa? Ya kan saya punya kebaikan. Biarpun sama kejelekan, nanti kan kebayar sama kebaikan saya. Ini yang tidak diperkenankan. Bukan begitu cerita, bukan begitu yang disebutkan itu di dalam Al-Quran itu. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang yang terpeleset dalam kesalahan dan dosa. Dan kita semua manusia bisa terpeleset, salah, melakukan dosa. Allah yang Maha Kasih membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Allah membuka tobat selebar-lebarnya. Menyeru kepada hambanya untuk bergegas menyesali dosa. Dan setelah menyesali hendaknya melakukan kebaikan. Itu bunyinya. Bukan kita melakukan kebaikan, akan tapi dibarengi dengan kemaksiatan. Bahkan lebih parah lagi orang tertipu adalah melakukan kebaikan. Ini termasuk hikmah terakhir, hikmah yang ke-50 berapa yang akan kita bahas nanti. Melakukan kebaikan dengan keburukan. Bersedekah dengan uang haram. Membiayai anaknya menuntut ilmu agama, ilmu akhirat dengan biaya haram. Masya Allah. Mencari nafkah untuk anak dan keluarga adalah kewajiban, tapi dengan cara mencuri haram. Ini adalah orang melakukan kebaikan dengan keburukan. Maka mari kita sadar bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah untuk peningkatan kualitas diri. Akan tapi ketahuilah, kebaikan itu bisa menjadi musnah, menjadi tidak ada artinya jika kita tidak peduli dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Alangkah banyaknya kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba itu menghapus kebaikan yang pernah dilakukan sebanyak apapun itu kebaikan. Baik itu maksiat zahir atau maksiat batin, khususnya maksiat batin. Al-hasad. Yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Yang dengki-dengki ada di dalam hati, tersembunyi. Tidak senang dengan kesenangan orang lain. Tidak senang dengan kesuksesan orang lain, ada dengki. Maka ketahuilah dengki itu akan menghapus kebaikan yang pernah ia lakukan. Rugilah hamba pendengki. Riya menjadikan semua amal yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Sementara kita beramal ingin diterima oleh Allah. Kalau sudah Allah menerima amal kita, Allah akan memberikan kepada kita segala kebaikan. Allah akan mencintai kita. Allah akan memuliakan kita. Akan tapi ternyata Allah tidak menerima. Gara-gara riya. Riya penyakit hati. Dan melakukan amal tidak ikhlas karena Allah. Nah ini. Yang berbuat bukan karena Allah, maka dia sia-sia. Dan dia akan capek. Orang yang berbuat baik bukan karena Allah, maka dia menjadi orang yang paling capek. Ia mengharap sanjungan dari manusia, tidak semua orang selalu bisa menyanjungnya. Kadang kesalahpahaman dia menjadikan dia mencaci dan bukan menyanjung. Tapi kalau kita ingin sanjungan dari Allah, maka kita akan puas dengan sepuas-puasnya yang sesungguhnya. Kita ingin disanjung oleh Allah, kita ingin dilihat Allah, kita ingin diridhoi oleh Allah. Dan itulah orang ikhlas. Seorang yang tidak ikhlas akan capek berbuat baik. Bersedekah ingin dilihat sama orang, ternyata orang tidak melihat dia. Bersedekah ingin disanjung oleh orang, ternyata orang tidak menyanjungnya. Di dunia dia capek dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Akan tapi seorang yang waspada bahwa dia berbuat baik hanya karena Allah, ia pangkas riya di dalam hatinya. Maka ketahuilah di saat dia berderma, dia akan merasakan senang. Bahkan urusannya biarpun dermanya kepada seseorang. Misalnya ia membantu kepada seorang fakir dari tetangganya, seorang fakir dari kerabatnya. Ternyata seorang fakir yang dari tetangganya dan kerabatnya itu di saat diberi bantuan tidak pernah berterima kasih. Bahkan mungkin perilakunya tetap saja jelek. Maka orang ikhlas yang telah mendermakan hartanya untuk mereka tidak pernah kecewa. Karena apa? Urusannya dengan Allah. Lihat. Nggak pernah ada kecewa karena orang ikhlas. Sehingga yang namanya penyakit riya itu menghapus pahala. Dan masih banyak bagaimana orang berbuat baik tidak sadar.
Dan kadang umpan syaitan itu, kadang kebaikan itu ternyata umpannya syaitan. Dan memang begitulah setan itu adalah yuzayyin, menghias. Setan itu kalau menjerumuskan kepada kehinaan bukan begini, hei hamba Allah, yuk zina yuk, enggak. Hei hamba Allah, yuk judi yuk, enggak. Hei hamba Allah, yuk mabuk yuk, enggak. Setan kalau menggoda tidak seperti itu. Bagi setan kalau menggoda adalah dengan umpan, dengan menghias. Yaitu tadi, disuruh melakukan kebaikan, ternyata dia melakukan kebaikan karena bisikan syaitan. Kebaikan bukan dasar kerinduan kepada Allah, dan setan masuk dari sini. Dia seolah-olah melakukan kebaikan, akan tapi yang diinginkan adalah bukan Allah, bukan Rasulullah, akan tapi sanjungan dari manusia dan yang lainnya. Itu adalah umpan setan. Setan menjerumuskan. Misalnya ada seorang yang dia adalah berkecimpung dalam dunia haram, kerjanya adalah penuh dengan riba, atau pekerjaannya adalah banyak yang haram, atau rata-rata haram, akan tapi setan pandai membisikkan kepadanya. Di saat mereka ingin tobat, oleh setan dibisiki, kamu kan sudah berbuat baik, nanti Allah sudah mengampunimu, sudahlah ngapain kau berhenti daripada riba, sudahlah lanjutkan, yang penting kamu banyak sedekah. Akhirnya betul hamba Allah tersebut bersedekah, membangun masjid, membangunkan pondok pesantren, tapi dia tidak membenahi bisnisnya, tetap saja haram dan haram. Dia seolah-olah berbuat baik dan dia menduga kalau dia akan selamat, akan tapi ternyata keharaman riba yang dilakukannya tidak bisa diberesi, tidak bisa dibayar dengan sedekahnya. Alangkah banyaknya hamba-hamba tertipu yang semacam ini. Maka mari kita semua berpikir, jangan sampai kita berbuat baik akan tapi ternyata sesungguhnya kita melakukan dosa bersama kebaikan yang kita lakukan. Maka mari kita menjadi orang yang terus maju dan naik pangkat, memikirkan bagaimana kita meningkatkan kualitas kebaikan, tapi di sisi lain mari kita menjaga kita dari kemaksiatan. Ulama menjelaskan tentang firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih artinya apa? Berusahalah engkau bertakwa kepada Allah dengan benar-benar takwa, enggak ada tawar. Ini adalah dalam meninggalkan kemaksiatan, dalam meninggalkan dosa. Ataupun ittaqullaha mastata'tum, adapun firman Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah semampumu, adalah urusan kebaikan. Kalau kebaikan semampumu tapi melakukan dosa, hendaknya kita harus meninggalkannya. Urusan dosa. Berada di tempat ini sering setan itu menipunya dahsyat. Dia berkomunikasi dengan hawa nafsu di dalam diri kita. Ada orang sholat ke masjid ternyata maksiat dia. Oh, bagaimana berjamaah di masjid maksiat? Melakukan sholat Jumat maksiat. Bagaimana sholat Jumat maksiat? Karena dia tidak mengerti bagaimana kemuliaan yang sesungguhnya. Di rumah ibundanya sakit, minta ditemani olehnya. Akan tapi rupanya dia lebih mementingkan sholat jamaah di masjid atau sholat Jumat di masjid. Sementara menjaga ibundanya yang tidak ada menemani kecuali dia, itu adalah lebih penting, lebih besar pahalanya. Dan masih banyak akan ada, kami sampaikan kepada orang yang sedang berderma, bersedekah, apakah itu membangun masjid, pondok pesantren dan sebagainya. Jangan sampai tertipu. Bisa berbuat baik di sana sini akan tapi ternyata memutus tali persaudaraannya. Tidak peduli dengan keponakannya yang tidak bisa sekolah. Alangkah banyaknya orang semacam itu. Kalau berbicara tentang sedekah, Masya Allah. Bicara tentang berbuat baik, Masya Allah. Akan tapi tanpa ia sadari ternyata dia melakukan kemaksiatan. Dengan itu semuanya tidak peduli dengan keluarganya. Maka mari kita sadar bahwasanya orang merindukan kebaikan adalah baik, dia mulia. Akan tapi di saat dia tidak pernah berpikir tentang dosa, maka ketahuilah dia adalah rugi. Karena apa? Kebaikan yang dilakukan bisa saja terhapus dengan dosa-dosa yang dilakukan. Mendengar berita bahwasanya ada satu anak mondok di sebuah tempat. Rupanya orang tuanya ini menyiapkan anaknya itu dari bunga uangnya yang ada disimpan di bank. Jadi setiap bulan diambil ribanya untuk nyekolahkan anaknya. Mau kemana anaknya? Mau dibawa kemana?
Maka kami sering sampaikan kepada para wali santri, ketahuilah bahwa untuk membantu kemudahan anak-anakmu dalam menuntut ilmu adalah berikan kepada mereka rezeki yang halal. Jika ada wali santri yang ternyata rezekinya belum halal, nggak usah ngirim anaknya. Insya Allah masih tetap makan di pondok pesantren. Akan tapi kalau sudah anak dimasuki dengan barang-barang haram, maka ketahuilah susah mendapatkan ilmu nanti. Ini loh kadang seorang hamba itu tidak sadar. Menyekolahkan anak, memondokkan anak adalah baik, akan tapi tidak sadar ternyata dia berusaha mencari rezeki dengan cara yang haram. Kebaikan apa yang didapat dengan cara yang semacam itu? Itu adalah orang tertipu. Sehingga kemajuan yang sesungguhnya adalah di samping kita berpikir tentang kebaikan, kita juga tidak lupa untuk berpikir bagaimana mengurangi kemaksiatan. Dan mari kita lihat. Kita perhatikan diri kita. Mata kita apa yang kita lihat dalam sehari ini? Adakah gambar-gambar yang haram yang dimurkai oleh yang diharamkan oleh Allah lalu kita lihat? Lisan kita berucap apa hari ini? Kalau dikatakan Imam Ghazali menyebutkan al-ghibatu faqihatul fuqaha'i. Yang namanya menggunjing itu kadang menjadi camilannya orang alim. Innalillah. Orang alim merasa dirinya adalah sudah dekat kepada Allah. Berdiskusi dengan sama-sama seorang alim, akan tapi menggunjing orang alim yang lainnya. Dan itu kadang tidak disadari. Inginnya berdakwah menyampaikan kebenaran. Inginnya berdakwah menyampaikan pesan-pesan kemuliaan, akan tapi ternyata terbetik di hatinya adalah untuk menyombongkan diri. Sia-sia. Seorang ustadz menyampaikan ilmu karena merindukan keridhaan dari Allah. Menyambut para penuntut ilmu, memuliakan wasiatnya Rasulullah. Akan tapi jika sudah salah niatnya, maka tidak akan sampai kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Mari kita renungi diri kita sendiri. Jangan sampai kita hanya sibuk memperbaiki diri, akan tapi lupa bahwasanya ada yang merusak. Ibaratnya yang berbuat baik tapi tidak pernah merenungi tentang dosa, seperti orang membangun sebuah bangunan tidak pernah diperhatikan bahwasanya bakal ada banjir-banjir yang akan menghancurkannya. Maka hendaknya kalau orang berpikir, orang cerdas, tidak akan bangun bangunan kecuali pastikan bahwasanya bangunannya itu aman. Seperti halnya menyiram bunga, pepohonan, kebun, sayur. Dia menyiram terus dengan pupuk-pupuk yang menjadikan tanaman itu akan subur. Akan tapi lupa, tidak pernah memikirkan tentang hama dan benalu-benalu yang ada, yang akan menyerang. Kalau memang ternyata dia tidak memikir yang demikian itu, dia sesungguhnya hanya akan menjadikan benalu-benalu dan hama-hama itu semakin senang. Karena daunnya subur, karena disiram terus dari bawah. Lupa bahwasanya hama harus dipangkas. Begitulah dalam kehidupan kita. Hendaknya kita jangan sampai hanya sibuk menyirami diri kita dengan amal baik, akan tapi harus kita waspada bahwa ada hama-hama yang akan menghabiskan amal baik kita itu. Yaitu apa? Dosa-dosa. Dosa dari mana? Berangkat dari hati, maka bersihkan hatimu. Bisa jadi seseorang menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren hanya untuk membesarkan kesombongannya. Karena mungkin persaingan bapaknya dengan saudaranya. Maka bapaknya berkata, nak kamu harus lebih alim daripada anaknya pamanmu. Kamu harus lebih alim. Jangan sampai pulang kecuali kamu melebihi mereka. Oh, akhirnya anak menghafal Quran. Anaknya belajar fikih, anaknya menguasai ilmu, akan tapi niatnya salah. Menguasai ilmu, mendapatkan ilmu hanya untuk pamer, untuk sombong kepada saudaranya. Sia-sia. Lah ini berbuat baik, memikirkan berbuat baik, tapi tidak memikirkan tentang dosanya. Maka yang kita perlukan adalah keseimbangan. Ayo kita berpikir tentang bagaimana kita meningkatkan kebaikan, sekaligus kita memikirkan bagaimana menjauhi kemaksiatan, maksiat di hati kita, jauhkan dari dengki, dendam dan yang lainnya. Kemudian maksiat lisan kita, maksiat mata kita, maksiat telinga kita, syahwat kita. Syahwat kita. Na'udzubillah. Jangan menyampiaskan dengan yang haram. Ada pintu halal yang Allah siapkan. Inilah yang bisa dihadirkan pada kesempatan ini. Siapapun dari kita, para santri khususnya, kalian datang ke sini adalah meningkatkan kualitasmu dengan memperbanyak kebaikan. Akan tapi anak-anakku semuanya, jangan kalian sampai kalian terlena tentang kemaksiatan.
Menuntut ilmu karena mencari ridha Allah. Tapi kalau barengi dengan kemaksiatan, maka bisa saja kemaksiatan yang kalian lakukan menjadi sebab ilmu. Amal-amal itu dihapus sehingga kalian tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga ingatkan kepada para orang tua kalian sendiri. Kalau ingin memberikan kiriman kepada kalian harus dengan yang halal. Jangan sampai menginginkan kebaikan anaknya dengan menuntut ilmu. Akan tapi orang tua melakukan dosa dengan mencari rizki yang haram. Menjadilah cerdas rizkinya. Menjadi cerdas adalah berusaha meningkatkan kebaikan sekaligus menjauhi kemaksiatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan. Semoga Allah mudahkan kita meningkatkan kebaikan. Semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, murid-murid kita dan semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki semua dari kita. Yang sempit dilapangkan, yang sakit disembuhkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada orang tua para santri untuk mencari yang halal dan memudahkan kepada siapapun, para pemirsa, para pendengar. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dan semoga Allah memberikan kesadaran kita akan sebuah kebaikan dan semoga Allah memberikan kesadaran kita akan sebuah kebatilan dan memudahkan kita untuk menjauhinya. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Terus dikumpulkan Allah dalam perkumpulan yang mulia dan diridhai oleh Allah. Acara yang mulia. Bergabungnya kita ini adalah kemuliaan. Semoga ini semua mukadimah kita kelak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.